3. Tokoh Ibnu Miskawi. 1. Dasar pemikiran Ibnu Miskawi. Konsep manusia. Ibnu Miskawi memandang manusia adalah makhluk yang memiliki keistimewaan karena dalam kenyataan manusia memiliki daya pikir dan manusia juga sebagai makhluk yang memiliki macam-macam daya. 1. Daya bernafas sebagai daya terendah. 2. Daya berani sebagai daya pertengahan. 3. Daya berpikir. 4. Al-nafas al-maina adalah jiwa yang selalu mengarah kepada kesejahteraan atau keburukan. Al-fas al-sabulaya adalah jiwa. Konsep akhlak pemikiran Ibnu Miskawi dalam bidang akhlak termasuk salah satu yang mendasari konsep dalam bidang pendidikan. Konsep akhlak yang ditawarkan berdasarkan pada doktrin jalan tengah. Ibnu Miskawi secara umum memberikan pengertian pertengahan dalam jalan tengah tersebut antara lain dengan keseimbangan atau posisi tengah antara dua ekstrim. Akan tetapi Ibnu Miskawi cenderung berpendapat bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah antara ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Konsep pendidikan Ibnu Miskawi membangun konsep pendidikan yang bertumbuh pada pendidikan akhlak. Karena dasar pendidikan Ibnu Miskawi dalam bidang akhlak, maka konsep pendidikan yang dibangunnya pun adalah pendidikan akhlak. Menurut Ibnu Miskawi, dasar pendidikan pertama syariat. Ibnu Miskawi tidak menjelaskan secara pasti tentang dasar pendidikan. 2. Ibnu Sina. Pemikiran pendidikan Islam Ibnu Sina. Tujuan pendidikan Ibnu Sina berpendapat bahwa tujuan pendidikan adalah pendidikan harus diarahkan pada pengembangan seluruh potensi yang memiliki di seseorang ke arah perkembangannya yang sempurna, yaitu perkembangan fisik, intelektual, dan budi pengerti. 2. Kurikulum Ibnu Sina yang menyinggung tentang beberapa ilmu yang perlu dipelajari dan diskusi oleh seorang anak didik. Menurut Ibnu Sina, kurikulum harus didasarkan kepada tingkat perkembangan usia anak didik, yaitu fase 3-5 tahun dan 6-14 tahun dan di atas 14 tahun. 3. Al-Ghazali. Pemikiran Al-Ghazali tentang pendidikan Islam. Suatu hal yang menarik dari Al-Ghazali adalah kecintaannya dan perhatiannya yang sangat besar terhadap moralitas dan pengetahuan sehingga ia berusaha untuk mengabdikan hidupnya untuk menguraikan samudera keilmuan, berangkat dari dahaga akan ilmu pengetahuan serta keinginan untuk mencapai keyakinan dan mencari hakikat kebenaran suatu yang tidak pernah puas. Ia terus melakukan pengembaraan intelektualitas, filsafat, ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain.